Audio Jungle. Setelah dilakukan sidak oleh Ketua DPRD Nganjuk, rencana pemerintah daerah dalam melaksanakan relokasi terhadap warga terdampak longsor Selopuro, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, terlihat mulai ada titik terang. Lahan perhutani yang sedianya digunakan sebagai tempat relokasi, sudah clear, sehingga pemerintah daerah tinggal membangun rumah bagi warga terdampak longsor. Untuk pembangunan rumah tinggal 48 warga terdampak longsor akan dibiayai BNPB dari dana APBN, dengan besaran Rp50 juta per rumah. Di ruang kerjanya, Tatit Heru Cahyono, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk mengatakan, pemerintah daerah dapat menggunakan dana BTT, biaya tidak terduga, yang telah dianggarkan sebesar Rp40 miliar. Sementara pembiayaan yang dibutuhkan untuk fasum relokasi warga terdampak longsor, sekitar Rp3,6 miliar, dapat menggunakan anggaran BTT dari APBD Kabupaten Nganjuk. Untuk itu, Tatit meminta pemerintah daerah segera melakukan langkah awal, untuk mengurangi keresahan warga terdampak longsor, seperti, pemetaan lokasi rumah, pemerataan lahan, pembuatan jalan, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Ini kita juga memantau terkait dengan kegiatan-kegiatan yang harusnya dilakukan di Selopuro. Pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk, kita tahu bahwa 1 tahun yang lalu kita ada bencana longsor di Selopuro yang kurang lebih kemarin sudah kita sepakati bersama, dan sudah ada solusi-solusi baik dari pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk maupun dari kementerian-kementerian terkait dari pemerintah pusat. Maka terkait dengan 1 tahun yang belum ada gerakan, saya memohon kepada pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk, karena saya sudah mengkomunikasikan terkait dengan relokasi tanah. Ini sudah clear, artinya sudah tidak ada masalah untuk relokasi tanah dan pembagian-pembagian tanahnya. Maka kita meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk terkait dengan yang harus dilakukan, yaitu mulai dari fasum dan lain-lain, ini secepatnya untuk dilakukan sehingga masyarakat tidak menjadi resah. Yang pertama, terkait dengan relokasi, ini sudah clear dari kementerian-kementerian terkait, sudah relokasi 48 warga, sudah clear. Berikutnya, pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk harusnya menindaklanjuti sehingga ada langkah nyata dari pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk warga terdampak longsor, yaitu dengan misalkan action langsung, yaitu membuat langkah-langkah untuk yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk, misalnya fasum untuk pembuatan jalan-jalan mana. Ini kan memang diperlukan anggaran. Kita tahu karena memang kebutuhan mendesak. Waktu di badan anggaran kemarin kita juga menganggarkan BTT. Ini kan bisa digunakan anggaran itu untuk proses dalam rangka relokasi warga terdampak tanah longsor. Tunggu bantuan dari BNPB. Bantuan BNP yang kemarin itu ada 50 juta per KK kali 48. Sehingga nanti kan sambil menunggu itu, maka pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk untuk membuat action nyata, misalkan pemerataan, pembuatan jalan yang digunakan. Dari situ mungkin mereka-mereka yang masih mempunyai sisa anggaran kan mulai bisa nyicil sambil menunggu anggaran dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional BPN itu. Ini harapan kami, sehingga kami nanti dari pemerintah, dari DPRD Kabupaten Nganjuk mendorong kepada eksekutif untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu, sehingga realnya
kegiatan itu ada, tidak diam. Terkait dengan relokasi sudah clear, tidak ada masalah. Tanah-tanah yang digunakan untuk tukar guling dari yang longsor ke tempat yang sudah disepakati bersama. Sehingga kalau sudah diputuskan, sudah clear, maka harapan kami pemerintah Kabupaten Nganjuk secepatnya untuk melakukan langkah nyata. Sosialisasi dilakukan, misalkan ini dari 48 tempatnya ini jalan, sehingga nanti mereka akan terang. Setelah itu, karena ada anggaran dari pemerintah Kabupaten Nganjuk, secepatnya lakukan. Sebetulnya 1-2 bulan ini secepatnya harus dilakukan. Misalkan untuk pembuatan jalan, tiang listrik, mulai fasum-fasumnya itu kan menjadi tanggungan pemerintah Kabupaten Nganjuk. Lakukan, ambilkan dari BTT. Kalau penganggarannya sendiri Pak, terkait penanganan selopuro yang sharing dari APBD daerah, itu apakah juga sudah dalam pembahasan Pak? Secara khusus memang tidak ada secara khusus, tapi ini penganggaran kan bisa diambilkan dari BTT, biaya tak terduga, yang jumlahnya kemarin kita menganggarkan sampai 40 miliar. Untuk biaya di Selopuro, Fasum itu sekitar 3,5 miliar, kurang lebih sekitar 3,6 miliar. Ini Fasum yang ada. Ambilkan dari situ karena memang ini kebutuhan yang mendesak, kan sudah ada bencana. Nah, ini kami harapkan secara keseluruhan terkait dengan penganggaran juga tidak ada masalah. Maka DPRD Kabupaten Nganjuk meminta kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam ini secepatnya melakukan langkah konkret untuk penyelesaian, sehingga mereka tidak menjadi resah karena tidak ada action nyatanya. Pihaknya akan mendorong supaya langkah awal relokasi segera dilakukan pemerintah daerah. Dari Nganjuk, Siti Nur Khalifah melaporkan.